Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-berkat-Mu buat kami pada pagi hari ini. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati agar firman-Mu dapat tumbuh berbuah di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 11 ayat 1 sampai dengan 10. Nas yang akan kita renungkan di ayat yang pertama yang demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Fir'aun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita, renungan kita pagi hari ini diberikan tema Tuhan mengakhiri penderitaan bangsa Israel di Mesir. Bapak, Ibu, dan Saudara, penderitaan yang dialami oleh bangsa Mesir karena tulah-tulah sebelumnya itu belum selesai. Masih ada satu tulah lagi, yaitu tulah yang akan mereka hadapi, yang akan membuat mereka mengusir Musa dan bangsa Israel dari tanah Mesir. Akan tetapi, sebelum tulah terakhir dijatuhkan, Tuhan membuat bangsa Mesir atau orang-orang Mesir bermurah hati dengan memberikan emas dan perak kepada mereka yang memintanya. Saudara-saudara, tujuan tulah dijatuhkan kepada orang Mesir adalah untuk membuat mereka sadar bahwa Allah Israel lebih berkuasa daripada dewa-dewi Mesir. Supaya mereka mau melepaskan umat Israel untuk beribadah kepada Tuhannya, melepaskan umat Israel untuk meninggalkan tanah Mesir. Karena Fir'aun tetap mengeraskan hati dan tidak kunjung menyerah. Nah, Fir'aun tidak mau mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Maka tulah demi tulah dijatuhkan. Semua tulah yang sudah dijatuhkan memiliki satu kesamaan di dalam nuansa alami. Akan tetapi tulah yang ke-10 itu berbeda dengan tulah-tulah yang lain. Saudara-saudara, tulah yang terakhir ini akan memberikan penderitaan yang lebih berat dibandingkan tulah-tulah sebelumnya. Tulah tersebut juga akan membuat ratap tangis yang sangat hebat dan akan menggemparkan Mesir karena yang terjadi di Mesir. Mengapa akan terjadi demikian? Karena seluruh anak sulung di tanah Mesir, termasuk anak sulung Fir'aun, akan mati. Bahkan anak sulung dari hewan ternak mereka juga tidak luput dari semuanya itu dan akan bernasib sama dan akan mengalami kematian. Meski telah diberitahukan oleh Musa tentang apa yang terjadi, Fir'aun tetap tidak mendengarkan Musa dan tetap mengeraskan hatinya. Karena selama ini orang-orang Mesir, bangsa Mesir, menganggap bahwa Fir'aun dan anaknya putra mahkota adalah Allah. Dengan kematian putra mahkota anak sulung Fir'aun,
akan memperlihatkan bahwa kemenangan, kekuasaan mutlak pada Allah Israel yang selama ini mereka abaikan. Dan mereka akan mengerti bahwasanya Allah Israel adalah benar-benar Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, bertahan dalam penderitaan tidak membuat kualitas iman kita menjadi lemah. Namun sebaliknya akan semakin bernilai tinggi, semakin berkualitas, semakin kokoh dan kuat iman kita. Penderitaan tidak selamanya menyertai kehidupan umat kepunyaan Allah. Dengan caranya dan pada waktunya, Tuhan akan menyelesaikan bagi kita dan akan mengganti penderitaan itu dengan sukacita. Percayalah bahwa Tuhan pada waktunya akan mengakhiri penderitaan-penderitaan yang dialami oleh manusia, seperti yang dialami bangsa Israel di Mesir, dan Tuhan membebaskan mereka. Tuhan juga membebaskan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan Paskah yang telah kita peringati pada hari Minggu kemarin. Itulah bukti bahwa Allah melalui Yesus Kristus telah mengakhiri penderitaan kita atas dosa dan membebaskan kita dari kuasa dosa. Oleh sebab itu, malah kita senantiasa percaya, taat, dan setia terhadap Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan yang begitu baik, kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu, bahwa Engkau akan menyelesaikan segala penderitaan-penderitaan kami, dan Engkau akan mengakhiri penderitaan-penderitaan yang kami alami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kuatkanlah kami pada saat kami menghadapi penderitaan ini, dan yakinkan kami agar kami senantiasa hanya berharap pada kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.